Anak-anak hebat kelas 4, jumpa lagi dengan Bu Aar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ya, benar sekali. Kita telah belajar tentang bunyi. Lalu, apa alat indera manusia yang dapat menangkap bunyi? Bagaimana bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan Ibu bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Siapkan alat tulismu dan jangan lupa catat informasi pentingnya. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Masih seperti minggu yang lalu, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sebelum belajar dimulai, coba dengarkan musik berikut. Apakah kalian mendengar suara musik tersebut? Bagaimana musik tersebut dapat terdengar oleh kita? Sudah tahu jawabannya, anak-anak? Apa kalian masih bingung? Oke, yuk kita pelajari bersama-sama. Seperti pertanyaan Ibu pada awal video ini, apa alat indera manusia yang dapat mendengar bunyi itu ya? Jadi, jawabannya adalah telinga. Lalu, apa yang akan dipelajari pada minggu ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Kedua, proses mendengar bunyi. Ketiga, kelainan pada telinga. Dan yang terakhir, keempat, adalah menjaga kesehatan telinga. Pada subbab pertama materi ini, kita akan belajar bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga itu ada 3. Yang pertama, telinga luar terdiri dari 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Yang kedua, telinga tengah terdapat 2 bagian, terdiri atas tulang pendengaran dan gendang telinga. Dan yang ketiga, telinga dalam terdiri atas 4 bagian, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, sel saraf, koklea atau biasa yang disebut rumah siput, dan yang terakhir saluran eustasius. Oke, agar kalian lebih memahami di mana letak bagian-bagian telinga tersebut, perhatikan tayangan berikut ini. Anak panah pertama menunjukkan daun telinga. Kedua, saluran telinga. Ketiga, tulang pendengaran. Keempat, gendang telinga. Kelima, 3 saluran setengah lingkaran. Keenam, sel saraf. Ketujuh, koklea atau rumah siput. Dan kesembilan adalah saluran eustasius. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah tahu kan bagian-bagian telinga? Pasti sudah tahu dong. Hebat kalian. Bagian-bagian telinga tersebut memiliki fungsi masing-masing yang akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama, daun telinga memiliki fungsi untuk menangkap getaran bunyi. Kedua, saluran telinga berfungsi menyalurkan bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga, tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang memiliki fungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke dalam koklea atau rumah siput. Yang keempat, gendang telinga memiliki fungsi untuk memperjelas getaran bunyi yang masuk ke telinga kita. Yang kelima, 3 saluran setengah lingkaran
berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Keenam, sel saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan bunyi ke otak. Ketujuh, koklea atau rumah siput yang berfungsi merangsang saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saluran Eustachius yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsi dari bagian telinga tersebut. Sekarang, coba amati video yang ada berikut, yaitu proses bagaimana telinga kita dapat mendengar bunyi. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggur di telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung Eustachius. Getaran dari tulang sanggur ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Organ korti berisi tarian sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Oke, kita lanjut pada subbab yang ketiga, yaitu kelainan pada telinga. Sebenarnya, ada banyak sekali kelainan pada telinga. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan 3 kelainan pada telinga. Yang pertama, yaitu barotrauma, di mana terjadi kerusakan jaringan pada telinga akibat dari tekanan dalam tubuh dan tekanan udara atau keadaan di sekitarnya. Yang kedua, otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah di rongga telinga. Dan yang ketiga adalah otosklerosis, yaitu kelainan pada tulang pendengaran telinga bagian tengah. Pada penderita otosklerosis, tulang-tulang pendengarannya kaku, sehingga sulit bergetar jika menerima gelombang suara. Hal inilah yang menyebabkan penderita otosklerosis mengalami gangguan. Wah, ternyata mengerikan sekali ya penyakit yang ada di telinga tersebut. Nah, pada subbab keempat ini, kita akan mengetahui cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, yaitu membersihkan telinga dengan benda yang halus. Contohnya, seperti kapas. Kedua, tidak membersihkan telinga dengan alat yang dapat merusak gendang telinga. Contohnya, peniti dan bulu ayam yang kotor. Ketiga, tidak memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang telinga. Keempat, hindari suara yang bising atau volume yang terlalu keras. Kelima, konsultasikan kepada dokter THT di rumah sakit apabila kalian mengalami gangguan pendengaran. Dan jangan malas untuk membersihkan telinga agar tubuh kita selalu sehat dan terbebas dari penyakit. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama dan tentunya
kalian telah mendapatkan pengetahuan baru yang pastinya menyenangkan. Sampai di sini dulu ya pertemuan minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan stay at home.